Perwakilan tersebut menjanjikan jika menyerahkan Luyang, maka mereka akan menyingkirkan ketua Fei dan juga yang lainnya. Ditambah lagi mereka akan membantu Wang Chao menguasai sekte ini. Akhirnya wakil ketua Wang Chao pun setuju dengan hal tersebut. Setelah minum-minum itu, Wang Chao menyuruh dua anak buahnya. Yang diketahui dua anak buahnya itu adalah yang diburu oleh sekte Dewa Bulan sejak lama. Yang akhirnya ketua Wang Chao pun menyelamatkan mereka berdua. Ia pun menyuruh dua anak buahnya itu untuk melaksanakan tugas, yang setelah tugas itu selesai, ia akan memberikan 100 batu dewa kelas terbaik dan juga mengeluarkan mereka dari sekte sebelumnya. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk menculik Luyang dan kirim keluar Luyang dari sekte pedang Zhenyuan. Ia juga mengingatkan agar ketika penculikan itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Sementara itu terlihat Nona Fengbi mengingat perkataan gurunya, yakni jangan bertindak seperti itu dan memarahi Luyang. Ia pun menyuruh agar meminta maaf kepada Luyang. Nona Fengbi heran mengapa semua orang membela Luyang. Ketika di tengah jalan, Nona Fengbi menyadari ada seseorang, dan benar saja itu adalah dua bawahan dari wakil ketua sekte Wang Chao. Mereka berdua pun terpukau dengan kecantikan Nona Fengbi yang merupakan wanita tercantik di sekte ini. Dua orang itu pun bertengkar karena salah satu dari mereka ingin menyentuh Nona Fengbi, tapi dilarang karena yang lebih utama adalah menculik Luyang dan juga tangkap hidup-hidup. Terlihat Nona Fengbi tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu kemudian dua boneka emas yang dikendalikan oleh Luyang menyerang mereka berdua. Sementara itu Luyang mencoba berusaha untuk menyelamatkan Nona Fengbi yang terjebak dalam kekuatan itu. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun berlangsung dengan sangat sengit. Terlihat salah satu dari mereka membuat asap hitam agar pertarungan ini tidak diketahui oleh orang lain. Luyang tahu ia harus sekuat tenaga karena dua orang ini ada di ranah Turugo 1 dan juga 2. Luyang menggunakan dua avatar roh yin yang-nya dan berhasil memukul mundur salah satu dari mereka yang bernama Erhu. Dan ketika Luyang akan diserang secara keroyokan, Nona Fengbi berhasil lepas dari kekangan tersebut dan ia pun berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Namun setelah melancarkan tekniknya itu, Nona Fengbi menjadi tepar lalu diselamatkan oleh Luyang. Terlihat Luyang menggunakan tekniknya yang bernama formasi roh suci 4 wujud. Dengan teknik tersebut, Luyang berhasil mementalkan orang itu. Dan ketika praktisi itu akan menyerang Luyang, mereka pun ketahuan. Lalu yang muncul adalah wakil ketua sekte. Ia pun menanyakan siapakah praktisi tersebut, mengapa menyerang Luyang. Luyang mengatakan mungkin dua orang itu adalah suruhan. Ditambah lagi muncul wakil ketua sekte lainnya yang adalah Wan Chao dan juga putranya. Mereka berdua menduga bahwa dua orang ini adalah mata-mata dari dinasti Geng. Wakil ketua Wang Chao dengan berpura-pura menanyakan siapa yang telah menyuruh mereka, padahal ia sendiri yang menyuruh mereka berdua. Sebelum meninggoy, praktisi itu mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah Wang Chao sendiri.
Setelah ditelusuri, ternyata mereka ini dari sekte Dewa Darah karena memakai teknik serangga. Diketahui hanya perlu mengaktifkan induknya saja, serangga pun akan menyerang. Dan orang yang terinfeksi akan meninggoy di tempat. Mendengar itu, Wang Chao beralasan bahwa mereka berdua sudah pasti mata-mata dari sekte Dewa Darah. Namun wakil ketua sekte berpendapat bahwa mereka berdua adalah yang diburu oleh sekte Dewa Bulan. Setelah Nona Feng Bi menjelaskan kejadian sebelumnya, wakil ketua menyimpulkan bahwa orang yang menyuruh mereka berdua ini pastilah orang dalam sekte juga. Hal itu pastinya membuat Wang Chao resah karena ia pasti dicurigai. Akan tetapi wakil ketua menjelaskan, jangan gelisah, ini akan diselidiki secara menyeluruh. Ditambah lagi Wang Chao punya dendam dengan Luyang, jadi wajar saja jika dicurigai. Wang Chao membenarkan hal itu karena memang ia sangat membenci Luyang, tapi ia berdalih hanya dengan kekuatannya ia sangat bisa menghabisi Luyang. Tidak perlu menggunakan orang luar. Wakil ketua pun akan melaporkan hal ini kepada ketua sekte dan menyelidikinya secara menyeluruh. Terlihat Wang Chao percaya diri bahwa ketua akan memberikan keadilan bagi keluarga Shu. Wakil ketua pun menyuruh agar para murid memperketat keamanan dan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ketika itu Luyang menanyakan mengapa Nona Feng Bi berada di sini. Nona Feng Bi beralasan bahwa gurunya mendengar bahwa Luyang terluka, jadi menyuruhnya untuk membawakan obat bagi Luyang. Tapi Luyang mengetahui bahwa Nona Feng Bi mencarinya untuk hal lain. Nona Feng Bi jujur saja bahwa sebelumnya ia marah kepada Luyang dan itu adalah salahnya. Lalu kemudian Luyang akan mengantar Nona Feng Bi untuk pulang karena situasi sedang tidak aman. Luyang berkata bahwa kejadian waktu itu ia biasa saja dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Sebenarnya Nona Feng Bi tidak perlu datang untuk meminta maaf kepadanya. Ketika itu ada dua murid perempuan yang melihat Luyang dan Nona Feng Bi sudah larut malam. Mengapa masih berduaan saja? Mereka berdua pun bergosip. Sepertinya rumor itu benar, yang soal bubuk perangsang yang dipakai oleh Zhonglang untuk Nona Feng Bi. Diketahui bahwa bubuk perangsang tersebut tidak dapat diobati dan hanya Luyang yang bisa melakukannya. Daripada itu, mereka bergosip bahwa pastinya Luyang dan Nona Feng Bi telah melakukan hal seperti itu. Ditambah lagi mereka berdua sudah yakin bahwa Luyang dan Nona Feng Bi sudah punya hubungan bahkan sebelum Luyang masuk ke dalam sekte. Mereka juga aneh mengapa Nona Feng Bi begitu dekat dengan Luyang, padahal karakter Nona Feng Bi adalah dingin dan sangat jutek. Luyang pun memarahi dua wanita itu yang bergosip. Apakah sudah selesai membicarakan omong kosong tersebut? Nona Feng Bi terlihat tidak masalah dengan rumor itu, karena itu hanyalah sekedar rumor. Ia pun seperti kecewa dan ingin pergi. Namun Luyang menahannya dan menegaskan ia seharusnya tidak membicarakan hal itu di depan umum, yang membuat Nona Feng Bi menjadi bahan gosip. Luyang pun meminta maaf dengan apa yang ia katakan di depan umum. Akan tetapi Luyang menjanjikan setelah krisis ini selesai ia akan membersihkan nama Nona Feng Bi. Namun Luyang sendiri bingung bagaimana caranya ia membersihkan nama. Hingga akhirnya Nona Feng Bi memeluk Luyang dan berterima kasih karena Luyang sudah punya niat baik. Luyang diberitahu oleh senior Dewa Pedang yang ada dalam dirinya bahwa Nona Feng Bi sepertinya ia mengenalnya karena meledakkan kekuatan yang membuat dua praktisi sebelumnya terpental. Ditambah lagi menghabisi praktisi Palu hanya dengan satu ledakan kekuatan. Setelah hal itu, Luyang bertemu dengan ketua sekte. Ketua sekte sudah mendengar kejadian yang semalam. Ia pun telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Ketua sekte pun yakin bahwa dua orang itu suruhan dari Wang Chao. Meski begitu, tidak ada bukti yang kuat. Jika menuduh Wang Chao secara langsung, pasti keluarganya tidak akan terima. Dijelaskan oleh ketua bahwa sebagian besar dari keluarga Shu memang setia kepada sekte, meskipun terkadang mereka memihak kerabatnya.
Daripada itu, ketua akan memberikan kesempatan lagi kepada Wang Chao. Jika bertobat, maka semuanya dapat dilupakan. Kalau tidak bertobat, maka ketua sekte akan melakukan pembersihan. 对吗？虽然他们还是名牌是忠于宗门，那薛家对宗门，否则再给他一个机会，否则薛家。 Akan tetapi Luoyang ternyata punya rencananya sendiri. Ia pun memberitahukan rencananya itu kepada ketua sekte. Di sisi lain, kembali kepada Wang Chao yang memegang suatu benda. Ia pun menghancurkan benda tersebut. Lalu muncullah Gur King Qitian. Terlihat Qitian memarahi Wang Chao yang tidak becus menangani Luoyang, tapi masih memiliki wajah untuk melihatnya. Wang Chao bersujud dan meminta maaf karena ia masih punya satu cara lagi agar dapat membalas dendam. Ia pun menjelaskan Gur King Qitian tidak bisa membalas dendam karena ada pelindung besar yang melindungi sekte. Setelah diaktifkan sepenuhnya, maka penghalang tersebut memiliki kekuatan tidak kalah dengan Gur King bintang 5. Ditambah lagi inti formasi dan 10 menara pedang harus menyalurkan energi pada saat bersamaan. Wang Chao memiliki rencana untuk mematikan formasi pelindung besar. Saat pelindung besar mati, maka Qitian bisa masuk dengan mudah. Hingga akhirnya Gur King Qitian akan menyuruh bawahannya yang bernama Ludo untuk berpura-pura menyerang untuk mengalihkan perhatian. Akan tetapi Wang Chao maruk sekali. Ia ingin setelah Gur King Qitian menjatuhkan sekte pedang Zhen Yuan, bisakah hanya berurusan dengan Luoyang, ketua Fei dan wakil ketua yang lainnya? Karena ia akan memimpin sekte dan para murid untuk tunduk kepada dinasti Lai Geng. Walau ambisi dari Wang Chao besar sekali, Gur King Qitian tetap mengabulkannya. Sementara itu berpindah kepada Nona Feng Bi yang seperti sedang fokus untuk menjaga bola cahaya. Tidak lama muncullah Luoyang yang membantunya. Akan tetapi tiba-tiba saja murid melapor bahwa ada musuh yang menyerang dari tenggara. Hingga akhirnya Nona Feng Bi menyuruh Luoyang untuk membantu arah tenggara, sementara ia akan fokus di sini saja. Berpindah ke lain sisi, terlihat Wang Chao berhasil menjatuhkan beberapa murid yang menjaga inti formasi, dan ia pun nampaknya akan mematikan formasi pelindung besar karena orang suruhan dari Gur King Qitian sudah mengalihkan perhatian. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul Legend Sword Domain episode 128 dan 129. Untuk bagian selanjutnya atau pas selanjutnya akan diupdate 2 episode seperti biasa, oke? Dan untuk pas sebelumnya kalian bisa lihat di channel ini di Luoyang update dan Luoyang versi fullnya, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.